Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan insya Allah semangat belajar hari ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata pelajaran bahasa Inggris. Are you ready to learn? Sebelum kita mulai menyimak video hari ini, prepare your book and your stationery. Siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Sebelum kita mulai menyimak videonya, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Simak videonya sampai akhir ya, karena akan ada instruksi untuk mengerjakan tugas di akhir video. Let's start and enjoy. Using there is and there are. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar materi there is dan there are. Masih ingat kan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan part 2, bagian kedua. Masih tentang there is and there are. Oke, kita simak ya. There, masih ingat? There yang kita bahas di sini adalah sebagai kata ganti yang berarti ada. Betul. Nah, kemarin ada there is, itu untuk menunjuk adanya satu benda. Sedangkan there are untuk menunjuk adanya dua benda atau lebih. Nah, sekarang kita akan ke pola kalimat yang tidak hanya positif atau kalimat berita, tetapi ada kalimat yang menyatakan negatif dan kalimat tanya. Kemarin sudah tahu kalau kalimat positif susunannya yaitu there is, kemudian diikuti dengan objek. Dan tidak lupa tanda titik ya. Itu kalau kalimatnya positif, berarti ada benda yang dimaksud. Bagaimana kalau kalimatnya negatif? Tinggal ditambahkan not di belakang is, sehingga menjadi there is not, lalu objek atau benda yang dimaksud. Artinya tidak ada benda yang dimaksud itu. Misalnya there is not a book on the table. Tidak ada sebuah buku di atas meja. Lalu bagaimana kalau kalimat pertanyaan? Berarti kita menanyakan, adakah benda di atas meja atau di tempat tersebut? Nah, diawali dengan is jika benda yang dimaksud hanya satu. Is, kemudian diikuti dengan there, kemudian objek. Dan tidak lupa harus diberi tanda tanya, karena itu merupakan kalimat tanya. Oke. Jadi ingat-ingat ya, kalau benda yang dimaksud atau ditunjuk hanya satu, gunakan is. Pada kalimat positif, there is, lalu objek. Pada kalimat negatif, there is not, lalu objek. Dan untuk kalimat tanya yang menanyakan apakah ada sebuah buku di atas meja, karena sebuah berarti gunakan is. Is there a book on the table? Is there, lalu objek, dan tidak lupa tanda tanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak contohnya. For example, perhatikan gambar dan ada anak panah yang menunjuk pada seorang guru. Ya, benar. Lalu anak panah menunjuk pada papan tulis. Nah, kita lihat kalimat positifnya. There is a teacher in the classroom. Ada seorang guru di ruang kelas. Benar ya, itu yang ditunjuk adalah seorang guru. Lalu contoh kedua, there is a blackboard on the wall. Ada sebuah papan tulis hitam di dinding.
Benar, itu yang ditunjuk sebuah papan tulis. Nah, lalu bagaimana kalimat negatifnya? Yuk kita simak lagi. There is not a globe in the classroom. Tidak ada bola dunia di ruang kelas. Coba perhatikan di gambar. Tidak ada ya bola dunia ya di ruang kelas. Jadi there is not a globe in the classroom. Lalu contoh kedua. There isn't television in the classroom. Perhatikan, kok beda penulisannya? Ya, yang pertama there is not, yang kedua there isn't. Itu sama saja ya, is not-nya disingkat menjadi isn't. ISN lalu apostrof lalu huruf T. Jangan lupa beri apostrof. Apostrof itu koma yang letaknya di atas. There isn't television in the classroom. Tidak ada televisi di ruang kelas. Tidak ada ya itu ya. Oke, bisa difahami ya? Insya Allah bisa. Oke, next pada kalimat tanya. Perhatikan gambar, ada anak panah menunjuk jam dinding. Nah, contohnya, is there a clock in the classroom? Adakah jam di ruang kelas? Ada ya itu yang ditunjuk anak panah ya. Nah, sekalian kita jawab. Ada, berarti jawabannya yes. There is a clock in the classroom. Jadi jawab dengan lengkap. Yes, there is a clock in the classroom. Ya, ada sebuah jam dinding di ruang kelas. Contoh kedua. Is there a television in the classroom? Adakah televisi di ruang kelas? Ada tidak? Oh, tidak ada. Berarti kita jawab no, there isn't. Itu jawabannya, tidak. Nah, itu jawaban singkatnya. Nah, untuk lengkapnya kita jawab no, there is not television in the classroom. No, there isn't a television in the classroom. Tidak ada televisi di ruang kelas. Oke, jadi seperti itu ya cara menjawabnya. Sekali lagi, is there a clock in the classroom? Adakah jam di ruang kelas? Jawabannya ya. Berarti, yes, there is a clock in the classroom. Ya, ada sebuah jam dinding di ruang kelas. Yang kedua, is there a television in the classroom? Adakah televisi di ruang kelas? Jawabannya tidak. Berarti, no, there isn't. Atau no, there is not. Nah, biar tidak salah penulisannya ditulis saja lengkap. No, there is not. Boleh. Atau kalau mau disingkat, no, there isn't. Tapi penulisannya harus tepat ya. Jawab dengan lengkap. No, there isn't a television in the classroom. Sampai di sini jelas? Ada 3 pola kalimat, positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat pertanyaan. Insya Allah bisa difahami ya. Oke, next. Pola kalimat selanjutnya. Nah, sekarang kalau yang menggunakan are. Sudah dipelajari minggu lalu ya. There, are, dan objek. Objeknya lebih dari 1. Bisa 2, 5, 10, atau many, banyak ya. Yang sampai kita tidak bisa menghitung. Oke. Lalu bagaimana kalimat negatifnya? Mudah saja, tinggal ditambahkan not. There are not, lalu objek atau benda yang dimaksud. Nah, bendanya tentu saja lebih dari 1. Oke, sekarang pada kalimat tanya. Untuk menanyakan, adakah benda-benda tersebut? Nah, diawali dengan are. Lalu there, lalu objek atau benda yang dimaksud, tentu saja bendanya lebih dari 1. Dan tidak lupa kata tanya. Itu harus selalu diingat kata tanya, oke? Nah, there are objek untuk kalimat positif. Sedangkan kalimat negatif atau tidak ada benda yang dimaksud, there are not, lalu bendanya.
Dan untuk kalimat tanya, untuk menanyakan, adakah benda di atas meja atau adakah buku-buku di atas meja? Are there books on the table? Nah, karena bukunya lebih dari satu ya, buku-buku, sehingga ditambahkan S. Jangan lupa itu. Ditambahkan huruf S di akhir kata benda yang dimaksud jika jumlahnya lebih dari satu. Oke, kita simak lagi contohnya ya, supaya lebih paham. Oke, perhatikan gambar. Nah, nomor 1. There are 10 tables in the classroom. Ada 10 meja di ruang kelas. Nah, itu seperti gambar minggu lalu ya. Masih ingat kan? Ada 10 meja, yang satu pojok kecil itu kelihatan sedikit. Ada 10 meja di ruang kelas. Lalu contoh kedua, there are many books on the shelf. Nah, tuh ditunjuk oleh anak panah. There are many books on the shelf. Ada banyak buku-buku di rak buku. Shelf itu rak buku ya anak-anak ya. Nah, jadi many menunjukkan banyak ya. Jumlahnya lebih dari satu. Dan tidak lupa diberi huruf S di akhir kata book. Jadi books. Table juga begitu, karena ada 10 jadi tables. Bisa difahami ya. Sekarang yang kalimat negatif. Nah, perhatikan nomor 1. There are not 5 globes in the classroom. Tidak ada 5 bola dunia di ruang kelas. Ya, karena di sana hanya ada 1 bola dunia. Jadi tidak ada 5 bola dunia di ruang kelas. There are not 5 globes in the classroom. Lalu contoh kedua. There aren't. Nah, itu juga singkatannya. Jadi artinya sama ya. Boleh ditulis there are not atau ditulis there aren't. A-R-E-N lalu apostrof atau koma di atas lalu huruf T. Ingat penulisannya jangan sampai salah kalau mau disingkat. There aren't books on the table. Tidak ada buku-buku di atas meja. Perhatikan mejanya bersih ya, tidak ada barang ataupun buku. Sehingga there aren't books on the table. Buku-buku. Books. Oke. Nah, untuk kalimat tanya. Mau menanyakan, apakah ada 10 meja di ruang kelas? Kalimat pertanyaannya, are there 10 tables in the classroom? Adakah 10 meja di ruang kelas? Are there 10 tables in the classroom? Jawabannya, ya. Sehingga kita jawab, yes, there are 10 tables in the classroom. Ya, ada 10 meja di ruang kelas. Contoh kalimat tanya yang kedua. Are there 5 globes in the classroom? Adakah 5 bola dunia di ruang kelas? Ada tidak? Nah, itu hanya 1 di atas rak buku. Sehingga jawabannya, no, there aren't. Atau boleh ditulis no, there are not, biar tidak salah penulisannya. No, there are not. Lalu kita beri kalimat yang menyatakan benar atau penjelasnya. There are only 1 globe in the classroom. Hanya ada 1 bola dunia di ruang kelas. Nah, jadi bisa ditambahkan only, yang artinya hanya ya. There are only 1 globe in the classroom. Hanya ada 1 bola dunia di ruang kelas. Jadi jawabannya tadi no, there aren't. Lalu kalimat penjelasnya, there are only 1 globe in the classroom. Sampai di sini bisa difahami anak-anak? Insya Allah, yes we can. Insya Allah kita bisa.
Nah, perhatikan ada contoh lagi. Yuk. Sekarang kalau kita mau merubah kalimat. Tadi kan berbeda-beda ya, kalimat positif, negatif, dan kalimat tanyanya berbeda. Sekarang kalau kalimat positif, negatif, dan kalimat tanyanya sama, tapi kita ubah bentuknya. Bagaimana itu? Yuk kita simak. Kalimat positifnya bertuliskan there is a cat in the yard. Ada seekor kucing di halaman. There is a cat in the yard. Lalu kita mau ubah ke kalimat negatif. Misalnya kucingnya itu sedang lari ke tempat lain. Berarti tidak ada kan? Sehingga kita tulisnya there is not a cat in the yard. Atau there isn't a cat in the yard. Tidak ada seekor kucing di halaman. Nah, jadi tinggal ditambahkan not atau disingkat seperti itu, isn't. Ya, itu kalimat negatifnya. Nah, lalu bagaimana kalimat pertanyaannya? Mau tanya misalnya dia mencari kucingnya di dalam rumah kok nggak ada, lalu dia tanya, adakah seekor kucing di halaman? Pertanyaannya dalam bahasa Inggris, is there a cat in the yard? Adakah seekor kucing di halaman? Is there a cat in the yard? Nah, is-nya menjadi di depan karena kalimat pertanyaan. Jangan lupa gunakan tanda baca. Kalau kalimat pertanyaan gunakan tanda tanya. Kalimat positif dan kalimat negatif gunakan tanda titik. Sampai di sini bisa difahami untuk merubah kalimat? Insya Allah bisa ya, mudah ya. Kalau positif ya there is. Kalau negatif tinggal ditambahkan not menjadi there is not. Kalau kalimat tanya, is-nya pindah ke depan. Jadi is there. Seperti itu. Oke, sekarang contoh selanjutnya kalau yang there are. Nah, ada gambar lagi. Kalimat positifnya, there are 2 pencils on the table. Ada 2 pensil di atas meja. Itu kalimat positifnya. Sekarang misalnya pensilnya itu terjatuh. Nah, dua-duanya pensilnya terjatuh ya, misalnya ya. Tidak ada lagi pensil di atas meja. Kalimat negatifnya bagaimana? There aren't 2 pencils on the table. Atau there are not 2 pencils on the table. Tidak ada 2 pensil di atas meja. Tuh, tinggal ditambahkan are not. Boleh ditulis are not, boleh ditulis aren't. Yang penting kalau disingkat, ingat penulisannya harus benar. Oke, itu yang kalimat negatif. Sekarang yang kalimat tanya. Sudah ada yang bisa menebak? Iya, bagus. Sudah bisa ya. Kalimat pertanyaannya mau tanya. Oh, ini pertanyaannya begini. Are there 4 pencils on the table? Nah, adakah 4 pensil di atas meja? Jawabannya tidak ya, karena hanya ada 2. Kalau kita ubah sesuai dengan kalimat positif yang pertama itu berarti are there 2 pencils on the table? Adakah 2 pensil di atas meja? Ya, kalau itu jawabannya yes. Yes, there are 2 pencils on the table. Tapi kalau pertanyaannya are there 4 pencils on the table? No, there are not. There are 2 pencils on the table. Itu kalimat penjelasnya. Oke, jadi itu mengubah kalimat ya positif ke negatif, lalu ke kalimat pertanyaan juga. Bisa ya, insya Allah ya, walaupun dibolak-balik, insya Allah bisa. Oke, next. Sekarang kalau kita mau menjawab pertanyaan. Nah, tadi sudah ada contohnya sedikit ya. Sekarang perhatikan. Nah, ini gambar pada latihan soal minggu lalu. Oke, sudah dikerjakan semua ya anak-anak ya. Nah, sekarang mau ada pertanyaan. Is there a television in the living room? Adakah sebuah
televisi di ruang keluarga? Ada atau tidak? Iya, benar ada. Berarti jawabannya yes, there is a television in the living room. Ya, ada sebuah televisi di ruang tamu. Bisa ya, cara menjawabnya seperti itu. Pertanyaan kedua. Are there flowers in the living room? Are there flowers in the living room? Adakah bunga-bunga di ruang keluarga? Bunganya ada berapa? Hanya satu, Miss. Iya, padahal pertanyaannya adakah bunga-bunga? Berarti jawabannya no, there are not atau no, there aren't. Lalu penjelasannya, there is one flower in the living room. Ada satu bunga di ruang keluarga. Oke, jadi kalau kalimatnya no, kalau pertanyaannya no, lalu diberi kalimat penjelasan yang menyatakan benarnya. No, there aren't. There is one flower in the living room. Pertanyaan yang terakhir, ketiga. Is there a clock on the wall? Adakah jam dinding? Di dinding? Adakah jam di dinding? Ada nggak? No ya, jawabannya bagaimana? No, there is not a clock on the wall. Miss, kok tidak ada kalimat penjelasannya? Ya, karena di situ memang tidak ada sama sekali ya, kecuali dia menanyakannya seperti pertanyaan kedua. Nah, kan itu ada tapi jumlahnya yang berbeda dengan yang ditanyakan. Sedangkan yang pertanyaan ketiga sama sekali tidak ada, jadi cukup dengan no, there is not a clock on the wall. Dijawab dengan lengkap. No, there is not a clock on the wall. Tidak ada jam di dinding. Seperti itu. Insya Allah pelan-pelan bisa ya difahami, dan ingat sambil dicatat di buku tulis bahasa Inggris sehingga kalian akan semakin paham. Kalian juga bisa simak pada buku paket halaman 19. Di situ juga sudah ada pola kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Oke, cukup untuk penjelasan materi hari ini. Silahkan kalian catat ya, lalu kalian baca-baca supaya semakin paham. Untuk lebih membuat kalian paham dan paham lagi, silahkan kalian kerjakan latihan soal pada buku paket halaman 20 bagian D dan E. Nah, mengerjakannya di buku tulis bahasa Inggris. Kenapa? Karena di situ ruang untuk menjawabnya hanya kecil. Nanti kalau kalian jawab di situ terlalu penuh sesak, jadi tidak rapi. Jadi harap ditulis di buku tulis bahasa Inggris. Diberi keterangan, kalimat negatif, kalimat pertanyaan, seperti itu. Oke, kita simak. Ini yang bagian D. Yang bagian D itu mengubah kalimat. Contohnya nomor 1 ya, kalimat positif. There are many people here. Ada banyak orang di sini. Lalu diubah ke kalimat negatif. There aren't many people here. Tidak ada banyak orang di sini. Tinggal ditambahkan not atau there are not many people here. Tidak ada banyak orang di sini. Lalu diubah ke kalimat tanya. Are there many people here? Adakah banyak orang di sini? Ada banyak orangkah di sini? Seperti itu. Tinggal diubah are-nya menjadi berada di awal. Mudah ya, insya Allah bisa ya. Nah, nomor 2 misalnya. Di situ tertulis pada kalimat positif sudah ada. There is a tree in front of the house. Ada sebuah pohon di depan rumah. Diubah ke kalimat negatif, berarti tinggal ditambahkan not, ya benar. There is not a tree in front of the house. Betul, seperti itu. Lalu pertanyaan,
Is there, ya, diawali dengan is. Is there a tree in front of the house? Adakah sebuah pohon di depan rumah? Nah, tuh sudah Miss bantu jawab nomor 2 ya. Nomor 3, satu lagi ya, supaya kalian paham. Nomor 3 yang kalimat positif kosong. Kalimat pertanyaan kosong. Oh, berarti petunjuknya pada kalimat negatif. Perhatikan. There are not any students at school. There are not any students at school. Tidak ada siswa-siswa, tidak ada satupun siswa-siswa di sekolah. Nah, tuh di situ sudah ada kalimat negatifnya. Sekarang yang kita isi kalimat positifnya. Berarti not-nya hilang menjadi there are any students at school. Ada siswa-siswa di sekolah. Sedangkan kalimat tanyanya menjadi are there any students at school? Adakah siswa-siswa di sekolah? Seperti itu ya. Jadi kalian ikuti petunjuk kalimat yang tersedia pada nomor tersebut. Contoh nomor 7 dan 8. Perhatikan nomor 7 dan 8, di situ yang tersedia adalah kalimat pertanyaan. Sehingga kalian harus menuliskan bentuk kalimat negatifnya seperti apa, lalu bentuk kalimat positifnya seperti apa. Tinggal mengubah kalimat yang sudah ada. Ingat, bukan membuat kalimat baru. Jelas ya? Jadi kalian nggak usah mikir buat kalimat baru. Cukup diubah. Kalau negatif ya tambahkan not. Kalau pertanyaan berarti is atau are-nya pindah ke depan. Kalau positif tidak ada not. Seperti itu. Dan jangan lupa tanda baca. Oke, bisa difahami? Insya Allah bisa, mudah ini. Insya Allah bisa, kalian bisa kerjakan pelan-pelan sambil difahami. Ditulis di buku tulis. Mau dibuat tabel boleh. Tidak dibuat tabel tidak apa-apa, tetapi diberi tanda ya. Diberi tanda positif, negatif, dan kalimat tanya. Diberi tanda ya. Di awal kalimat, sebelum berkalimat diberi dalam kurung tanda tambah. Berarti kalimatnya ditulis yang positif. Lalu bawahnya ditulis dalam kurung negatif, tanda minus. Lalu ditulis kalimatnya yang negatif. Lalu bawahnya lagi baris ketiga, tanda tanya dalam kurung tanda tanya, lalu ditulis kalimat yang pertanyaan. Insya Allah bisa ya anak-anak ya. Yes, we can. Nah, lalu pada bagian unscramble the words. Jadi kata-kata yang acak disusun menjadi sebuah kalimat yang benar. Contoh, there's book on desk my, lalu tanda titik. Perhatikan, there's itu singkatan dari there is. Jadi tidak usah bingung ya. There, lalu ada apostrof atau koma di atas dan huruf S. There is. Nah, kalian susun. Bagaimana yang benar? Harusnya there's a book on my desk. Lalu tidak lupa, di situ ada tanda bacanya, ada tanda titik, dan nomor 5 itu tanda tanya. Berarti harus digunakan atau ditulis ya. Karena sudah tersedia jadi harus ditulis, tidak boleh terlewat supaya jadi kalimat yang utuh dan benar. Diurutkan. Jadi urutannya kalau kalimat yang positif atau negatif pasti diawali dengan there. Lalu diikuti dengan is atau are. Sesuaikan dengan kata yang tersedia pada nomor tersebut. Kalau nomor 5, tanda bacanya tanda tanya, berarti yang ada di awal there atau are. Nah, pasti sudah bisa ya. Insya Allah bisa. Itu juga kalian tulis di buku tulis bahasa Inggris. Kalian tulis kalimat benarnya seperti apa, langsung saja disusun ya. Disusun yang benar di buku tulis bahasa Inggris. Oke, insya Allah jelas ya.
Nah, minggu depan kalian sudah penilaian tengah semester. Semangat belajar ya. Disimak lagi video-video materi yang sudah diberikan agar semakin paham. Baca juga buku paketnya. Oke, I think it's enough. Thank you very much for today. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.